Oke, apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat full Oke. screen. Ya, terima kasih. Jadi mungkin hari ini kita akan sedikit membahas sedikit membahas perkenalan sebenarnya. Mungkin menurut saya perkenalan. Jadi perkenalan tentang video detection. Nah, apa namanya? Tadi sudah diperkenalkan. Saat ini kegiatan saya sebagai PhD student di Universitas Bologna. Kemudian juga PhD saya itu disponsori oleh perusahaan. Jadi saya juga bekerja di VEV Italia. Jadi VEV ini software company, lebih tepatnya mungkin automotive company ya, tapi di bagian software yang menyediakan solusi-solusi untuk otomotif gitu. Nah, salah satunya itu adalah self driving car. Nah, self driving car atau autonomous driving car. Nah, di sini uh, apa namanya menjadi kesempatan saya untuk belajar terkait dengan computer vision karena ya salah satunya karena untuk self driving car atau self driving autonomous driving itu membutuhkan kemampuan object detection salah satunya. Nah, ini mungkin saya coba next dulu. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin saya coba sedikit menunjukkan motivasi mungkin ya, sedikit motivasi aplikasi apa sih yang menggunakan object detection. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang bagi ada suara yang dikit. Oke. Bagi teman-teman yang mungkin pernah melihat atau pernah mengendarai self driving car, jadi dia tuh semacam mobil yang tanpa supir gitu ya. Nah, ini kalau di Indonesia mungkin sudah ada yang masuk juga, Tesla salah satunya ya, Tesla ataupun mobil-mobil Toyota, Honda dan lain-lain yang memiliki kemampuan self driving. Nah, ini memang ada beberapa tingkat ya, mulai dari dia bisa membetulkan posisi di tengah gitu mobilnya sampai benar-benar dilepas gitu. Jadi benar-benar tanpa supir. Nah, tentu di sini banyak sekali teknologinya. Mulai dari computer vision, NLP juga termasuk dia bisa diperintah suara, terus apa namanya disuruh belok kanan kiri gitu atau menerima komen, terus termasuk dia bisa menyetir sendiri gitu ya. Ya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini sensornya ya, salah satu sensor utamanya tuh kamera terus kemudian ya kamera ini menggantikan mata kita gitu ya. Kalau mata kita kan sangat kompleks terus terhubung dengan otak juga yang memiliki kemampuan deduksi yang tinggi gitu. Jadi bisa tahu oh ini ada mobil, ada halangan di depan gitu kan. Terus ada apa namanya? Ada polisi tidur gitu, ada belok kanan harus belok kiri dan lain sebagainya. Nah, ini aplikasi jadinya gitu kan, kurang lebih seperti ini. Oke, nah ini, nah uh, kemudian tadi kan ini ya, aplikasi jadinya gitu ya. Nah ini kalau kita lihat secara lebih
jelas, maksud secara lebih detail apa sih yang dilihat oleh kamera gitu, atau apa sih yang dilihat oleh mata gitu, mata kita, yang kita coba implementasikan ke dalam komputer gitu ya, ke dalam mesin. Jadi mesin dilatih agar bisa mengenali berbagai input gitu ya yang ada di sekitar. Nah, ini salah satu video yang dirilis oleh Tesla tahun 2020 kalau nggak salah. Jadi sebenarnya apa aja sih yang dibutuhkan gitu. Nah, ini bisa kita lihat ada berbagai macam informasi. Salah satunya mungkin yang kelihatan deteksi. Oke, berarti deteksi itu sesuatu yang mutlak harus dimiliki oleh self driving car ya. Nah, dari sini nih kita bisa lihat ada berbagai macam deteksi ya. Mulai dari jalan nih, teman-teman bisa lihat apa namanya, di bawah ini, di sini ada deteksi apa namanya, deteksi marka jalan ya, marka jalan tapi yang di bawah gitu. Jadi ini ada left arrow forward ya. Jadi ada left arrow forward, berarti di depan itu nggak lama lagi mobil ini akan menjumpai persimpangan jalan gitu. Ada belok kiri, ada lurus, terus ada juga belok kanan. Nah, ini contohnya. Terus nanti apa namanya? Nah, sampai di sini aja. Nah, di sini juga ada yang menarik nih kalau sorry. Nah, di sini juga ada yang menarik. Jadi setelah dapat informasi ada belok kanan, ada lurus, terus di depannya ada mobil nih, kita juga harus tahu ini ada mobil, di depannya ada mobil. Nah, ini berarti butuh object detection. Object detection-nya itu tidak hanya 2 dimensi, tapi 3 dimensi. Ini contohnya dari 3 dimensi karena bounding box-nya itu adalah 3 dimensi. Nah, ini ada lagi nih yang menarik nih di sini nih. Ini ada tombol apa namanya? Ada tanda silang gitu. Nah, ada yang tahu nggak maksud dari tanda silang ini apa? Teman-teman mungkin ada yang punya ide kenapa sih ada tanda silang nih? Apa maksud dari tanda silang kira-kira gitu? Jadi maksudnya adalah selain dia mengetahui apa namanya benda-benda di sekitar, dia juga mengetahui posisi dari mobil kita, dan juga ada apa sistemnya itu ngasih saran gitu, ngasih saran bahwa kita itu jangan belok kanan gitu, karena kita ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri kita jangan belok kanan, makanya disilang nih. Karena kita di sebelah kiri, jadi kita harusnya lurus, gitu kan. Nah, itu juga salah satu fitur keamanan gitu. Karena kalau kita udah posisinya udah di sini, itu terlalu dekat untuk belok kanan. Takutnya di belakangnya ada yang apa nyalip lah atau apa gitu, yang memang dia mau ke kanan, nanti bisa terjadi tabrakan. Gitu. Nah, makanya dia harusnya ke sini. Maka di sini dikasih tanda silang merah gitu. Nah, itulah salah satu gambaran pentingnya object detection dan juga seberapa kompleks gitu ya, seberapa kompleks self driving car itu dibuat itu. Jadi selain deteksi jadi modal, dia juga harus bisa berpikir gitu. Kira-kira nih mana nih yang aman, belok mana yang aman, belok kiri, belok kanan, lurus secara real time. Nah, secara real time berarti butuh apa namanya suatu komputasi sistem algoritma yang bekerja cepat gitu. Nah, di sini juga informasinya udah macam-macam ya. Ada jalannya basah juga harus dideteksi. Jadi nggak cuman objek yang, nah ini misalnya nih wet road ya, wet road tuh nanti keluar nih probabilitasnya berapa gitu. Probabilitas wet road di sebelah kiri ini
Di sini ada oke, jalannya basah. Jadi benar-benar semua informasinya itu harus diolah. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan apa namanya? Tadi ya, deteksinya dari jarak jauh pun kita sudah perlu mendeteksi. Maka dari itu dibutuhkan kemampuan ini sorry, kemampuan deteksi yang dari objek sekecil apapun, ketika dia udah ya mulai keluar piksel-pikselnya, yaitu dari sini, padahal ini kondisi masih jauh ya, tapi apa namanya? Ini sorry, mana apa nih? Ini ya, di sini tuh sign road-nya ya, sign road stop-nya itu harus sudah dideteksi dulu gitu, buat jaga-jaga. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan aja, nggak apa-apa. Oke, next dulu ya. Oke, nah berikutnya ini adalah apa ya, pembagian dari beberapa task atau tugas dari si computer vision ya. Pertama itu sebenarnya nggak cuma computer vision ya, kalau bisa dibilang ini gabungan dari beberapa. Ada visionnya, ada teksnya juga. Nah, yang pertama mungkin image classification ya. Image classification, saya rasa teman-teman udah belajar ya kemarin. Kalau nggak salah ya, Mas Oki ya sudah belajar ada image classification. Nah, ya betul. Nah, object detection itu sebenarnya apa ya, next step dari image segmentation. Jadi kalau image segmentation itu adalah dari image classification. Kalau image classification itu adalah mengklasifikasikan keseluruhan gambar, ya keseluruhan gambar seperti ini. Kalau object detection adalah mendeteksi lokasi dan klasifikasi objek di lokasi tersebut. Jadi apa namanya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang object detection itu kita deteksi objeknya, oke, di lokasinya di mana dan labelnya gitu. Jadi kelasnya itu apa sih di sini gitu. Oh, di sini ada tree, ada pole, ada tiang gitu, ada mobil, ada dan lain sebagainya. Nah, selain object detection ya, jadi di sini ada juga variasi dari bentuk bounding box-nya. Jadi bounding box ini yang kotak-kotak ini namanya bounding box ya. Jadi box yang memberikan boundaries kepada sebuah objek gitu. Nah, untuk object detection itu bentuknya adalah dia box gitu ya. Karena dia memang biasanya ya dalam bounding box itu nilai tengah dari bounding box itu adalah nilai tengah dari lokasi tengah-tengah ya, lokasi center dari suatu benda gitu. Makanya si bounding box-nya itu kotak ya. Biasanya lebih ke kotak. Karena kita mengklasifikasikannya itu berdasarkan bounding ya, berdasarkan box-boxnya ini. Berbeda halnya dengan semantic segmentation. Mungkin next-nya ya. Saya sekilas membahas kalau semantic segmentation itu adalah yang diberi label itu adalah per pixelnya gitu. Jadi setiap pixelnya ini misalnya ya di sini setiap pixel itu dia memiliki labelnya masing-masing. Ada color, ada grass, ada tree dan lain sebagainya. Maka dari itu kita bisa mendapatkan kita bisa mengumpulkan
pixel-pixel yang memiliki label sama car gitu misalnya. Makanya kita bisa melakukan segmentasi seperti ini. Karena yang di label itu adalah by pixelnya. Nah, tetapi labelnya itu ketika sebuah benda masuk dalam satu kelas itu labelnya sama gitu. Jadi ini nomor 1, ini car, di sini juga car. Oke. Ini coretannya kelihatan nggak, Mas? Kelihatan, Mas. Jelas kok. Oke. Nah, terima kasih. Nah, berbeda sama di bawahnya. Kalau di bawahnya itu kita bisa membedakan ini car 1, ini car 2 gitu ya. Ini pohon 1, ini pohon 2, pohon 3. Jadi kita membedakannya itu berdasarkan instance-nya gitu, atau instance itu adalah apa ya? Ya, representasi dari kelasnya gitulah ya. Representasi dari setiap kelas. Objek-objeknya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini kita coba overview dulu ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah advance nanti bisa ya sebagai tambahan informasi gitu. Oke, nah kita kali ini fokus pada object detection atau deteksi objek. Oke, next. Oke, nah ya jadi tadi ya definisi dari object detection itu sendiri adalah kita dikasih suatu gambar, inputnya image ya, Mas, image bisa RGB, bisa thermal, bisa grayscale ya, apapun itu, dan juga bisa juga LiDAR ya. LiDAR itu dia 3D, jadi 3 dimensi. Kalau misalnya, nah di sini ada 2D dan 3D. Bedanya hanya pada pada output ya, pada output yang dihasilkan dan juga inputnya ya tentu saja. Kalau yang 2D itu adalah bounding box-nya itu rectangle ya, kotak. Kalau yang 3D ya dia tuh volume lah ya, 3D bounding box, 3D object. Nah, kemudian di sini ada ini ya, tadi saya sudah sampaikan kategori dari setiap kelasnya, kategori dari setiap bounding box-nya dan juga confidence-nya ya. Jadi berapa keyakinan bahwa bounding box ini adalah mobil gitu, berapa persen. Sebetulnya ada, cuman di sini nggak ditampilkan. Kemudian nah ini 3D ya. Kebetulan kalau saat ini saya sedang mengerjakan di bagian 3D ya. Jadi memang gabungan juga dari 2D itu kita menjadi 3 dimensi gitu. Karena kita mau dapat volumenya gitu misalnya, atau seberapa besar sih objek di depan kita gitu kan. Nah, itu biasanya menggunakan representasi 3 dimensi. Oke. Nah, ini ada beberapa challenge ya atau tantangan ya yang dihadapi di object detection. Nah, jadi ada beberapa ya, dari large number of image kategori sampai occlusion dan konteksnya. Mungkin kita coba satu persatu. Nah, ini ada namanya large number of kategori ya. Jadi mungkin teman-teman bisa bayangkan di dunia ini banyak sekali benda gitu lah ya, banyak sekali objek gitu lah. Contoh aja ini dari dataset yang sudah dikumpulkan oleh Microsoft ya, namanya Coco dataset. Ini salah satu dataset yang paling terkenal gitu ya, yang dipakai untuk melatih object detection, object classification. Itu ada berapa nih? 91 objek ya, ada 91 objek. Jadi teman-teman bisa bayangkan berapa jumlah objek di dunia ini gitu ya. Kalau misalnya ini mobilnya kita lepas di jalanan gitu, jadi dia harus
bisa mengidentifikasi semua benda, karena semua benda itu nanti bisa jadi ancaman gitu kan, makanya harus diidentifikasi. Nah, di dataset ini itu ada berapa nih? 2,5 juta instance yang dilabeli ya, atau objek yang dilabeli dalam 300.000 gambar. Nah, ini adalah salah satu tantangannya, variasi dari kategori gambar itu sendiri atau kelasnya itu sendiri. Nah, yang kedua adalah intra-class variation. Jadi ini adalah variasi dalam satu kelas. Katakanlah ini kita punya kelas mobil ya. Ini kita anggaplah kelas mobil. Kebetulan di sini ada beberapa mobil, tapi mungkin mobil di Indonesia ya ini ya. Ya, iya benar mobil di Indonesia. Mungkin kita tempel biar jadi semangat gitu ya. Nah, ini apa namanya? Katakanlah ini kelasnya car ya. Ini kita kelasnya car. Jadi yang paling umum dulu gitu. Nah, di dalam kelas car itu sendiri itu ada berbagai macam variasi ya. Ini ada mobil putih, putihnya bentuknya kayak gini gitu kan. Ada yang hitam, rada gede gitu. Terus ada yang bak gitu. Terus ada bawah nih yang apa namanya, mobilnya lebih besar lagi gitu. Nah, ini ada banyak variasi. Belum lagi kalau ada modifikasi. Nah, ini standar pabrik aja banyak variasi, belum lagi ada modifikasi gitu. Nah, itu menjadi semakin tinggi variasinya. Kalaupun nanti kita pecah lagi, misalnya ada yang car itu ada 2 kelas lagi nih, misalnya SUV, misalnya Sport Utility Vehicle atau MPV gitu misalnya, yang lebih buat keluarga gitu. Nah, itu bisa juga sih. Cuman nanti menjadi variasi kelasnya menjadi lebih banyak gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini kita bicara variasi di dalam suatu kelas. Nah, ada juga variasi di dalam viewpoint. Nah, ini kalau kita papasan nama mobil kan macam-macam ya. Ya pasti dari depan sih. Tapi ada juga kan mobil dari kanan, mobil dari belakang gitu kan, dari samping. Nah, ini ada viewpoint variation. Nah, ini viewpoint variation. Apa namanya? Termasuk juga nanti scale-nya ya, scalingnya dan lain sebagainya. Maka dari itu sebenarnya object detection itu adalah salah satunya ya. Kalau kita bicara YOLO itu dia apa namanya, basisnya itu juga CNN gitu. Nah, makanya CNN itu punya kemampuan apa namanya, varians, intervarians dan lain-lain yang mengakomodir mau bentuknya agak beda dikit, ukurannya beda dikit gitu, atau scaling, translasi dan lain sebagainya itu bisa dihandle oleh si object detection. Nah, kemudian ada illumination ya. Jadi kalau illumination itu pencahayaan, ya ini kan juga terang gelap gitu ya. Pas lagi ada matahari atau dan lain sebagainya, itu sore gitu-gitu mempengaruhi juga. Kita harus memikirkan juga nih apa namanya, variasi-variasi ini gitu. Kemudian background clutter ya. Jadi background clutter itu salah satu masalah juga, tantangan mungkin ya lebih tepatnya. Ini jadi ketika objek dan background itu mirip gitu. Jadi si backgroundnya itu rada-rada kamuflase gitu. Jadi ini contohnya misalnya mobilnya putih terus di salju gitu. Nah, ini kan jadi agak masalah nih. Gimana cara nemuan mobilnya gitu. Nah, ini contohnya. Kemudian yang kanan juga ini kebetulan saya foto di Bolonya, Mas Oki. Jadi ini di stasiun nih, salah satu stasiun ini ada KFC, cuma 2 apa 1 gitu. Nah, ini
dindingnya tuh hampir mirip ini sama bentuk-bentuk mobil gitu kan, abu-abu krem gitu. Nah, ini juga jadi satu problem gitu. Nah, ada lagi deformation. Eh, saya sebenarnya pengen ngasih ini sih, pengen ngasih contoh mobil, cuman kalau mobil deformation itu akibat tabrakan gitu. Jadi saya tapi nggak tega gitu mau naruh gambar-gambar tabrakan mobil. Jadi kita ganti pakai kucing aja ya. Jadi kurang lebih kayak gini lah gitu. Jadi deformasi itu perubahan bentuk lah ya. Ada yang lagi guling-guling, ada yang berdiri, ada yang apa namanya tiduran gitu kan. Nah, kita harus tuh bisa mendeteksi bahwa dia tuh kucing gitu. Kemudian occlusion ya. Occlusion itu apa namanya? Nah, ini real world ya. Ini saya ambil juga sendiri gambarnya. Apa namanya? Occlusion itu benda itu tertutup sebagian atau seluruhnya oleh objek lain gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat pastilah di dunia ini pasti nggak ada yang apa namanya utuh gitu kan, maksudnya secara visual. Kadang tuh ketutupan dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga harus aware terhadap masalah ini. Oke. Nah, dari sekian banyak masalah tadi, manfaatnya apa sih gitu ya? Manfaatnya adalah kita jadi tahu kalau kita mau melatih data baru atau kita punya apa performa dari object detection itu kurang bagus, itu bisa jadi yang paling dasar mungkin data kita kurang bervariasi gitu, atau data kita hanya itu aja, tidak menghandle masalah-masalah ini tadi gitu. Jadinya performa atau kualitas dari objek deteksi kita menjadi rendah. Oke, nah selanjutnya kita perlu share juga bagaimana sih cara mengukur performa atau kualitas dari hasil deteksi kita gitu. Jadi yang pertama mungkin menggunakan IOU ya. Jadi istilahnya IOU itu intersection over union. Jadi kurang lebih irisan lah ya. Irisan dibandingkan dengan gabungan ya. Jadi kita harus menghitung misalnya ini yang apa ya? Yang merah kayaknya ground truth, sorry mana? Oh ya, ground truth yang hijau ya. Jadi ground truth itu yang hijau. Ya. Jadi seharusnya kita kotaknya sebesar ini dan di posisi ini. Kemudian yang merah itu adalah predicted ya, hasil prediksi. Nah, kita bisa lihat IOU-nya nih. Ya, jadi kita hitung aja area yang beririsan dibagi dengan keseluruhan area, digabung ya. Ini yang poor misalnya, terus ini yang good, terus ini yang excellent gitu ya. Nah, itu salah satu yang paling basic gitu ya dari IOU-nya gitu. Performance yang harus dihitung ya IOU-nya dulu gitu. Nah, IOU nanti kita bisa hitung sukses atau enggaknya itu berdasarkan misalnya IOU lebih dari 0,5. Jadi kalau IOU-nya lebih dari 0,5 itu kita bisa katakan sukses atau berhasil. Kalau kurang dari itu gagal. Nah, ini threshold ini ya kita juga sih yang menentukan gitu. Jadi terserah kita mau menganggap deteksi kita sukses atau enggak berdasarkan besar IOU-nya, persentase dari IOU-nya. Makanya di dalam paper ataupun di dalam sistem-sistem itu disebutkin juga gitu. IOU-nya itu berapa untuk biar kita bisa lihat IOU semakin tinggi kan berarti semakin apa namanya presisi kita gitu. Nah nanti hubungannya dengan ini ya, hubungannya dengan matrix precision-nya. Nah, jadi kita nanti mengukur true positif itu berdasarkan IOU kita gitu kan. IOU-nya kita tuh seberapa. Nah, ini juga salah satu setelah IOU kita coba hitung presisinya gitu ya. Jadi nanti kita bisa hitung true positif, precision ya, precision berapa, recall berapa, terus average precision. Nah, ini dasarnya dari ya true positif dari false positif. Nah, true positifnya itu adalah
ini definisinya. Jadi definisinya adalah jumlah dari objek yang dideteksi benar gitu ya. Nah, definisi dideteksi benarnya itu apa? Ini, kalau misalnya lebih dari 0,5. Nah, makanya kalau presisinya tinggi, ya oke. Lihat juga sih IOU-nya itu yang dipakai itu dia berapa gitu. Biasanya kalau ya standar 0,5, tapi mungkin kalau yang apa namanya sistem-sistem yang sensitif mungkin IOU-nya harus ya 0,8 lah gitu atau 0,9 gitu. Biasanya nanti ada ini sih ada ada grafik yang diukur berdasarkan IOU-nya. Jadi dari IOU 0,5 sampai 0,9. Nanti kita plot grafik precision-nya. Ya, begitupun false negatif dan juga false positif. Nah, ini ya definisinya sama ya dengan pada saat object classification ya kurang lebih sama. Oke. Berikutnya kita overview approach-nya ya. Salah satu metode-metode yang kita pakai di object detection. Ini mungkin teman-teman bisa menebak ya. Kira-kira kalau kita mendeteksi suatu objek, gimana caranya gitu kan? Kita udah punya modal image classification ya. Kita udah punya klasifikasi, kemarin udah diajarin klasifikasi image. Nah, klasifikasi image itu kan apa namanya mengklasifikasikan bounding box kotak ya. Anggaplah bounding box tapi gede gitu kan. Semua gambar, seluruh gambar itu kita anggap sebagai bounding box. Nah, mungkin yang paling simpel adalah ya kita buat aja kotak-kotak kecil gitu kan. Kita buat aja kotak-kotak kecil. Kalau kemarin itu, kalau nggak salah kemarin ada ini ya, angka 1 gitu. Nah, kalau sebelumnya kan kotak-kotak kecil itu adalah pixel gitu ya, yang dipakai untuk. Nah, ini sekarang itu kan kita berpikirnya ada angka 1, terus ada angka 2 gitu. Nah, gambarnya segini. Nah, kita gimana ya? Bikin aja kotak-kotak kecil kan gitu kan. Ini gambarnya miring ya, sorry. Nah, nanti sampai kita bisa mendeteksi ini dan ini. Satu kotak kita klasifikasikan gitu kan misalnya. Satu kotak ini angka apa bukan? Kotak kedua angka apa bukan? Angka apa bukan? Angka apa bukan? Gitu. Nah, jadi yang pertama itu namanya sliding window ya. Sliding window. Kemudian ada namanya region base. Nanti region base ada dua bagian, ada two stage sama single stage. Nah, kita ke sliding window dulu. Nah, bisa di next. Nah, here, oke. Nah, ini adalah sliding windows. Ini harusnya. Nah, oke. Nanti ada kreditnya ya. Ini yang beberapa slide saya juga ambil dari slide yang lain. Nah, jadi ini sliding windows. Jadi idenya adalah kita membuat sliding windows over the image ya. Kemudian kita ekstrak fiturnya state image. Nah, habis itu ya udah classify. Classify setiap crop image ya. Atau setiap window-nya tadi gitu. Bisa pakai macam-macam SVM, random forest boosting atau deep learning dan lain sebagainya. Nah, di situ ya kita juga mencari dari rasio yang berbeda, scaling yang berbeda gitu-gitu untuk mendapatkan bounding box yang sesuai dengan objek-objeknya gitu kan. Karena beda-beda ya, ada yang objek besar, ada yang kecil gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada beberapa bounding box itu kita menggunakan clustering ya, kurang lebih menggunakan clustering. Itu kita untuk mempertahankan satu aja gitu, satu bounding box saja untuk setiap objek menggunakan non maximal suppression.
Kurang lebih idenya seperti ini. Oke. Kemudian ya, yang berikutnya adalah region base ya. Jadi region ya, kotak base gitulah ya. Nah, idenya adalah hampir sama, cuman bedanya itu kita mengklasifikasikan berdasarkan possible box. Jadi kita generate possible box ya. Kemudian problemnya too many box to classify ya. Walaupun udah kita memperlakukan sebagai discrete ya gambarnya itu, tapi boxnya bisa macam-macam kan gitu. Kita generate aja boxnya besar kecil terus dan sebagainya. Nah, jadi ada dua step. Kenapa disebut two stage? Karena ada dua step. Yang pertama itu detect dulu gitu ya, detect candidate box itu dideteksi, kemudian diklasifikasi dan juga di refine boxnya. Jadi pada saat training itu dihitung juga bounding box sama ground truth-nya. Jadi kita melakukan regresi juga gitu. Jadi si box-nya itu diprediksi ukurannya besar kecilnya untuk memperbaiki ya. Jadi kan pertamanya udah ditebak nih box-nya. Terus agak menceng nih. Nah, lama-lama kan di-adjust tuh. Jadi di regresian si box-nya. Sambil diklasifikasikan juga di dalam box itu ada gambar apa gitu. Nah, untuk remove redundant-nya, remove duplikasi dari box candidate box itu ya kita pakai clustering jadi sama. Nah, ini adalah ide ini namanya two stage. Nah, salah satu yang terkenal itu adalah RCNN ya, region CNN, ada mass CNN, faster RCNN dan lain sebagainya. Ini adalah mazhabnya nih two stage nih gitu. Oke, nah ada lagi yang single stage. Nah, ini single stage ini lebih cepat ya. Salah satu yang cukup terkenal mungkin YOLO ya, you only look one. Ya, jadi ini apa namanya? Dia melakukan regresi box dan predict box dalam satu tahapan saja. Nah, apa namanya? Performance bisa buruk juga ya. Kalau misalnya subsamplingnya, misalnya box-boxnya itu nanti terlalu besar dan lain sebagainya. Maka dari itu ya ini salah satu parameter juga yang nanti akan diatur gitu ya. Jadi ukuran box dan lain sebagainya. Nah, ini ada namanya YOLO, you only look one, ada namanya SSD atau single shot detection. Oke, nah ini YOLO ya, salah satu YOLO itu ya seperti ini kurang lebih. Jadi dia tuh membuat kandidat dan juga memprediksi setiap box. Ini ide awalnya adalah ada gambar, kemudian dibikin garis ya, garis-garis seolah itu adalah grid ya, seolah-olah itu adalah grid. Kemudian nanti setiap grid itu punya probabilitas gitu, setiap grid punya probabilitas. Nah, nanti itu ada namanya ada bounding box prediksinya. Nah, nanti setiap bounding box prediksi itu dia punya kita bisa lihat di situ tuh ada grid berapa aja sih gitu. Jadi gambarannya nanti setiap grid itu nanti punya confidence score. Confidence score yang menunjukkan bahwa di situ ada benda apa tidak. Tuh, yang pertama. Terus yang kedua adalah di situ apakah ada misalnya nih ada 3 kelas ya, ada anjing, sepeda sama mobil. Jadi ada confidence score juga di dalam box di dalam grid ini itu anjingnya itu berapa confidence-nya, misalnya 0,5, terus sepedanya 0,2.
mobilnya 0,3 gitu misal. Jadi ada confidence score di situ ada benda apa tidak, sama confidence score di situ ada berapa setiap kelasnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus nanti ya digabungkan juga beberapa grid, jadilah seperti ini prediksinya. Ya kurang lebih seperti ini arsitekturnya. Tapi kalau semoga ya ini tujuannya mungkin apa sih, overview ya Mas Oki ya. Ini kalau dibedah nih 2 jam juga nggak selesai ini. Ya kurang lebih YOLO itu CNN ya, kurang lebih YOLO itu CNN ya. YOLO itu CNN ukuran N kali N, terus ini adalah channelnya. Kemudian nanti di sini, nah di sini nih, yang di kotak kecil itu nanti adalah tadi. Ini kalau bisa dibikin grid-grid ya. Nah ini salah satu gridnya ya. Salah satu gridnya misalnya itu bentuknya 3D. Kenapa bentuknya 3D? Karena di situ tuh ada ini ada lokasi dari boxnya, kemudian yang ini ya depth-nya ya, depth dari 3D-nya ini adalah lokasi, kemudian di sini adalah confidence, di situ ada objek apa enggak. Jadi kalau kita lihat ke sini, nah ini kalau kita ngelihatnya dari samping gitu ya. Nah ini kita bagi jadi beberapa ini lagi informasi. Yang pertama adalah lokasinya, katakanlah segini lokasinya. Kemudian yang di sini itu adalah confidence. Di situ ada objek apa enggak. Nah, kemudian di sini itu adalah confidence sepeda berapa persen, confidence mobil berapa persen, confidence orang berapa persen, kurang lebih kayak gitu. Nah, habis itu ya udah diterapkan convolution, terus apa namanya? Ada regresinya ya, regresi bounding boxing. Kurang lebih seperti itu. Nah, makanya sama ya, ada max pooling dan lain sebagainya. Kalau saya lihat-lihat itu hampir sama kayak 3D ya. 3D kalau kayak 3D CNN itu juga kernelnya, tapi kalau itu kernelnya 3D memang hasilnya nanti feature space-nya 3D. Kalau ini feature space-nya memang ada depth-nya gitu karena ada informasi yang dia simpan. Oke. Next. Oke, nah tibalah saatnya. Ini udah. Oke, mungkin yang pertama itu bagaimana cara implementasi ya YOLO. Ya, mungkin ini salah satu aja YOLO versi 5. Kalau tidak salah sekarang itu ada YOLO versi 7 ya yang terakhir. Jadi nanti teman-teman bisa cari di Google YOLO salah satu yang cepat. Nah, oke. Nah, mungkin step-nya ya. Step build model on custom dataset. Nah, ini nanti kita setup code-nya dulu ya, download dataset, kemudian nah ini juga harus tahu convert anotasinya. Anotasinya itu tadi ya berdasarkan format masing-masing. Kemudian ya anotasi, terus testing ini maksudnya split ya, kita split train, test dan validation. Kemudian ya partisi itu maksudnya. Kemudian di training option ya ada data configuration, hyperparameter, modelnya kita custom, kemudian kita train model. Terus setelah train kita dapat save-nya ya, kita dapat save modelnya. Dalam kasus ini kita modelnya itu model.pt ya, extensionnya. Nah setelah itu kita bisa pakai untuk melakukan inference ya, inference atau kita bisa deploy ke dalam sistem kita gitu nantinya. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin bisa, kalau misalnya saya terlalu cepat nanti ini aja ya, diingatkan aja. Nah, gambaran seperti ini, step-stepnya. Ada pertanyaan nih, Mas Grafika. Output di layer terakhir itu ada 7 kali 7, 30. 7 kali 7. Yang 7 kali arsitektur 7. berarti.
Oke. Nah, ini adalah apa namanya? Feature space terakhir sih. Jadi ini ya ukurannya kita apa namanya? Serial order detection. Ya, apa namanya? Ini apa? Feature space. Jadi tadi kan di di sini itu ini ya. Awalnya itu adalah informasi tadi. Ya, jadi ya bentuk-bentuk dari informasi tadi, kemudian eh, size-nya itu di apa namanya? Diprediksinya tuh sekian gitu. Nanti coba kita lihat di apa namanya di implementasinya. Eh, karena ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah backbone-nya, kemudian yang kedua itu adalah si detection head-nya gitu. Oke. Ada Nah, satu lagi. Nah, ini pas di slide-nya. Ada satu pertanyaan lagi, Mas Grafika. kalau boleh kalau boleh tahu Mas Vivi kenapa memilih YOLO untuk materi hari ini? Karena saya lihat YOLO itu banyak versinya. Ya, yang pertama itu apa namanya? Yang pertama tadi ya, object detection itu ada beberapa versi. Ada yang mass CNN dan lain sebagainya. Yang two stage, kemudian ada juga yang single stage. Nah, apa namanya? Ya salah satu keuntungannya ya kecepatan dan lain sebagainya. Setiap pendekatan tadi memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Nah, si YOLO ini memang ada beberapa versi. Nah, kalau apa namanya? Sebetulnya itu versi yang ada papernya itu kalau nggak salah terakhir itu YOLO 4 ya. Jadi YOLO 5 itu memang ada beberapa kontroversi. Setahu saya dia belum ada paper resminya gitu. Tapi apa namanya? Memang di situ ada beberapa versi backbone juga perkembangannya. Kalau nggak salah YOLO 5 itu pakai darknet. Salah satunya bisa pakai darknet dan ya mungkin bisa jadi ini sih. Kenapa dari versi nggak pakai versi 7 dan lain sebagainya? Mungkin lebih ke apa ketersediaan juga untuk pelatihan nanti kita bisa coba dan apa namanya? Kita bisa modifikasi juga sih antara YOLO versi 1 sampai YOLO versi 7. Eh, teman-teman bisa lihat di RomboFlow salah satunya itu dia memberikan gambaran performa dari YOLO 1 sampai YOLO 5. Mungkin sekarang udah yang versi YOLO 7. Jadi tahun lalu pas saya lihat itu sampai YOLO 5 itu nanti bisa kelihatan gitu grafiknya performanya makin bagus YOLO berapa. Nah, ya itu bisa Anda pakai gitu. Jadi hasil benchmarking bisa menjadikan salah satu alasan ya kenapa pakai YOLO versi sekian gitu dibandingkan versi sekian. Dan nanti di dalam YOLO sendiri ada macam-macam juga, ada yang light, ada yang small, ada yang medium, itu tergantung dari apa dalamnya arsitektur CNN-nya gitu. Dan tergantung aplikasi yang mau dipakai. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ya strukturnya ya. Jadi teman-teman bisa download juga langsung di Ultralytic YOLO V5. Kemudian di situ ada beberapa folder, nanti ada classify, model, dan lain sebagainya. Terus, nah ini public dataset yang lain ya. Ada ada Coco, ada ImageNet dan lain sebagainya. Kemudian ini public
RoboFlow dan juga customnya. Nah, di RoboFlow ini ada berbagai macam fitur sih, termasuk anotasi dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari format anotasinya. Ada kelasnya ya. Ini anotasi yang dipakai PyTorch YOLO V5. Jadi beda pendekatan bisa juga beda format anotasinya gitu. Nah, kalau yang ini pakainya seperti ini. Jadi ada kelas, oke, terus center bounding box, center X, center Y, terus width sama height. Oke. Oke, nah ini contoh dari anotasi Coco ya. Contoh dari anotasi Coco itu kurang lebih 80 kelas. Itu seperti ini ya, ada person, bicycle, dan lain sebagainya, sampai macam-macam ya. Oke, nah, oke, mungkin langsung kita coba di ininya ya. Saya coba buka ininya dulu. Oke. Oke. Nah, oke, jadi teman-teman bisa di RoboFlow, kalau nggak salah RoboFlow. YOLO. Coba ya. Oke. Nah, ini salah satu, oke, di Ultralytics. Nah, di sini ada beberapa versi YOLO yang bisa dicoba. Ini terakhir di sini emang YOLO 5. Coba, harusnya saya pernah lihat ada hasil. Nah, oke. Nah, ini salah satu parameter ya. Jadi kalau misalnya saat ini udah ada YOLO 8, ya mungkin Anda bisa pakai YOLO 8, YOLO 7. Saya rasa kurang lebih sama ininya, strukturnya. Nah, Anda bisa ya install atau clone GitHub-nya. Kemudian Anda masuk ke apa nih, folder dan juga install. Di sini sebenarnya udah cukup detail ininya, tutorialnya. Jadi dari mulai ya training, kemudian testing, sampai ada implementasi juga di JSON dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini klaim ya, ini klaim juga. Tapi saya pernah baca juga memang YOLO 5 tahun lalu sih, saya belum lihat lagi. YOLO 5 itu belum ada papernya gitu. Jadi mungkin di satu sisi apa namanya, ada sedikit ini juga di dalam kontroversi, ada sedikit kontroversi gitu. Oke, nah di sini di pre-trainnya kita juga bisa download dan pakai beberapa model ya. Ada yang small, medium, large, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada cara-caranya, cukup ini cara di detect itu seperti apa. Ini seperti ini, detect weight-nya. Nah, download model. Nah, ini ada juga model-model yang sudah tersedia. Nah, ini model-model yang tersedia. Oke. Nah,
Nah, ini ada backbone dan juga head-nya ya. Jadi ada dua bagian, memang ada konvolusi yang di backbone-nya sama head-nya. Nah, di head-nya ini adalah output-nya itu yang tadi saya sampaikan, bonding box-nya gitu. Makanya terakhir kan dari backbone itu untuk mengenerate feature-nya gitu ya. Nah, setelah itu kan kita melakukan upsampling sebenarnya, karena kita output-nya itu adalah sebesar input-nya juga kan, image-nya ya. Cuman di situ udah ada bonding box-nya. Nah, di situ kita di head-nya ini berperan melakukan upsampling. Oke, nah ini adalah model yang YOLO 5S misalnya ya. Di sini ada beberapa parameter yang perlu disetting ya. Di setting itu ini number of class 80, kemudian model depth-nya, layer channel, dan juga anchor. Anchor itu bonding box-nya. Ukuran bonding box pada saat training ya, itu berapa sih gitu kan. Nah, ini YOLO model. Di sini tuh harusnya ada juga YOLO. Bentar. Nah, di sini oke. Masuk. Nah, oke. Di sini kita juga ada beberapa pre-train ya. Pre-train ini misalnya kita download. Jadi weight bobot ya, bobot yang sudah di nih misalnya YOLO 5 ya, kita pakai YOLO 5 S misalnya. Nah, jadi di sini nanti kita bisa download modelnya ya, model yang sudah di train oleh si Coco ya. Misalnya di train oleh Coco berarti 80 kelasnya yang tadi kelas standar gitu ya, ada 80. Oke. Katakanlah kita udah clone ini ya. Terus kita udah upload di Google Colab ya. Nah, ini ada beberapa folder mungkin yang ya kita bikin dulu satu notebook mungkin buat ngeran ya, ini. Oke, kita lihat dulu foldernya. Yang pertama ada weight ya. Weight itu adalah tadi yang weight yang sudah saya download yang ditrain dengan Coco. Kemudian ada beberapa folder. Untuk train dan tesnya ada di sini ya. Ada detect juga ada di sini ya. Detect itu untuk inference-nya. Kemudian paling yang nah model tadi ya, model itu adalah arsitektur dari YOLO kita sendiri. Itu kita simpan di sini dalam format YAML, ada 5S dan lain sebagainya. Katakanlah 5S kita mau tes yang paling small ya. Nah, ini kita lihat text editor. Nah, seperti ini arsitekturnya. Kemudian dataset. Nah, mungkin kita model tadi udah data ya. Data. Nah, dataset ini ada beberapa, mungkin yang paling penting kalau misalnya kita mau training ini ada di di sini ya. Ini saya create sendiri. Maksudnya kalau misalnya teman-teman nanti mau custom, kita bisa buat ini. Nah, pertama mungkin kita running dulu ya.
Ya GPU save, bisa dicek dulu. Oke, connect to Google Colab. Oke, ini waktunya mungkin agak ini nih, sejam lebih nih Mas. Oke. Nggak apa-apa. Eh, kita biasanya juga sampai 1,5 jam sih. Yang penting mungkin nggak lebih dari 1,5 jam karena teman-teman yang di Indonesia biasanya udah ada yang buka. Jadi kita Oke, masih siap. punya sekitar 30 menit lagi. Oke, nah terima kasih. Nah ini kita udah apa nih? Nah tadi setelah Google Colab udah bisa diakses ya biasa, kemudian kita arahkan ke foldernya YOLO V5. Kemudian kita cek dulu ada isinya apa aja. Oke, isinya di sini ada sesuai ya. Terus ya mungkin kita bisa install dulu requirement-nya. Kemudian kita cek apakah ada PyTorch-nya apakah sudah terinstall dengan baik. Oke, kemudian ya kita cek dulu udahnya available true. Oke. Nah, ini kita coba inverse dulu ya. Kita coba inverse dulu import torch from ya ini buat ini kita nggak mau display, jadi kita langsung hasilkan videonya. Outputnya juga video. Kemudian kita bisa pakai detect wait. Nah, ini kita arahkan ke arah YOLO 5S yang sudah kita download, di mana itu kelasnya ada 80. Kemudian ya resize gambar dan lain sebagainya. Kita mau coba deteksi car ya. Nah, kita balik lagi sini. Kita taruh dulu di inference misalnya ya, inference custom. Nah, bolonya car itu kita buka dulu. Nah, ya kurang lebih seperti ini ya. Video mobil lah ya. Kemudian kita run coba. Oke, nah ini hasilnya ya. Nah, sebenarnya tuh ya namanya video itu kan terdiri dari beberapa gambar juga gitu. Jadi sebenarnya di sini gambar juga. Dia dideteksi per gambar. Jadi dipotong-potong frame-nya terus dideteksi per gambar terus digabungin lagi gitu. Nah, untuk 80 kelas di sini ini terdeteksi misalnya 2 orang, 4 mobil, traffic light dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini ada fire hydrant dan lain sebagainya. Kemudian speed-nya sekian dan juga resultnya. Nah, resultnya itu disimpan di dalam run detect experiment exp. Oke. Jadi kita masuk ke sini, kita cek dulu. Kita cek apakah ada folderan.
Nah, oke. Nah, ini folderan itu awalnya nggak ada, terus nanti dia akan tergenerate secara otomatis folderan. Nah, oke. Di sini ada run detect ya. Berarti hasil dari deteksi. Kemudian kita buka. Ini nanti membuat folder eksperimen. Namanya bisa kita custom sebenarnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini kelihatan nggak ini? Videonya kelihatan ya harus. Kelihatan, Mas. Oke. Ada pertanyaan lagi juga nih, Mas. Eh, untuk YOLO 5, keunggulannya menggunakan library torch ketimbang TensorFlow apa ya? Soalnya saya rencana fokus di TensorFlow dulu, atau ada saran dari Mas Grafika? Oke. Hmm, berarti ini tentang ini sih, tentang TensorFlow apa Torch ya? Mungkin pertanyaannya lebih ke arah itu sih ya. Iya, betul. Kalau kalau saya pribadi itu sebenarnya saya juga dulunya lahir dari TensorFlow juga sih gitu. Jadi lahir dari TensorFlow juga gitu. Cuman secara secara setahu saya ya kalau TensorFlow itu dia lebih kalau menurut saya kalau secara performa itu nggak beda gitu. Yang membedakan itu adalah secara arsitektur kayak tadi ya, arsitektur feature extraction-nya ya, maksudnya feature representasinya itu, feature map-nya itu mau sedalam apa dan lain sebagainya, sama detection head-nya. Kayak tadi yang pertanyaan 7x7x31 dan lain sebagainya itu sebenarnya based on eksperimen juga gitu. Jadi Anda bisa juga bikin ukuran-ukuran yang lain. Ya, banyak lelucon juga nih kalau saya nyambung pertanyaannya Mas Hanif. Kayak kalau di dunia AI itu kadang kalau orang ditanya Torch atau TensorFlow itu, kalau leluconnya itu kayak orang ditanya agama gitu. Ya semua orang punya preferensi masing-masing. Gitu ya Mas Grafika ya. Ini Mas Grafika yang murtad nih dari Ah, TensorFlow ke Torch. Tapi itu bercanda. ya, Tapi kalau dari sisi itu apa namanya Mas Hanif, kalau di forum-forum tuh biasanya orang milih Torch itu karena modularitasnya. Kalau TensorFlow itu lebih ke eh, keringkasannya. Kemarin disinggung juga tuh waktu sesinya Mas eh, Mas Afif, karena TensorFlow itu lebih gampang untuk end user. Cuma cost-nya kalau modif-modif nih, terutama kayak Mas Grafika kan PhD researcher, itu lebih enak eh, Torch karena lebih modular gitu. Jadi kita bisa ngotak-atik sendiri gitu sih. ya, Ya balik lagi sepakat, ke sepakat. preferensi ya. Nah, Saya pernah lihat baca beberapa ya sepakat ya kurang lebih seperti itu. Saya pernah lihat ada di beberapa benchmarking performance itu memang kalau riset itu biasanya orang-orang pakai PyTorch ya dengan mempertimbangkan modularitas dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya development itu orang pakai TensorFlow gitu karena kayak di Google gitu ya, Google Development dan lain sebagainya itu lebih banyak kayak misalnya kita simpan model terus nanti deploy di apa namanya deploy di handphone gitu dan lain sebagainya itu TensorFlow lebih banyak gitu ya nggak lebih lebih banyak ininya sih udah disedia juga tutorialnya dan lain sebagainya itu mobile app mobile dan lain sebagainya itu TensorFlow lebih lebih komersial ya. Maksudnya lebih ke development yang aplikasi-aplikasi end user itu lebih banyak pakai TensorFlow. Tapi kalau riset itu dengan mempertimbangkan tadi lebih sering pakai PyTorch. oke, gitu kurang lebih Mas Hanif. Jadi sebenarnya sama aja, tinggal preferensinya nanti. Oke, ada Betul. pertanyaan lagi? Oke, kalau belum, nah ini kita coba lanjut ya. Oke. Nah, tadi kan apa namanya runs.
Terus kita punya video lain ya. Kita punya video lain. Saya taruh di mana ya? Data tadi, data ya. Data, inference cost custom. Nah, kita punya video bolonya short ya. Bolonya short. Nah, isinya nih orang ya. Orang tapi ada maskernya. Pakai masker. Nah, si Koko tadi itu nggak bisa handle masker. Nanti coba kita lihat. Dia bisa nggak deteksi masker ya. Oke, ini namanya apa tadi? Bolonya short. Oke. Nah, ini ini kita inference menggunakan existing model dari Koko. Nah, ini kita pakai bolonya short. Oke ya. Nah, ini handbag, backpack dan lain sebagainya ini nggak ada masker ya. Jadi kita mau coba modif biar dia bisa deteksi masker. Apa nih? Backpack. Motor, ada motorcycle juga. Tapi menurut saya kalau misalnya implementnya itu masih web based atau apa itu PyTorch kayaknya nggak masalah juga sih kayaknya. Artinya kan kita bisa simpen modelnya dan lain sebagainya jadi lebih mana ya? Oke ini ya ini coba kita tes ya. Runs mana tadi? Runs detect. Nah eksperimen 2 bolonya short. Oke. Nah di sini persennya masih persen ya. Maksudnya persennya dia nggak ada deteksi masker ya, persen gitu. Oke. Berarti jelas bahwa modelnya itu tadi nggak bisa dipakai. Nah, harus kita modif. Nah, gimana cara modifnya? Berarti kita train ini gimana gedenya ya? Ya, semoga kelihatan ya. Jadi mungkin sederhananya ini train, terus ya image-nya, batch-nya, epoch-nya, terus data. Nah, mungkin ini datanya nih yang penting ya. Datanya kita taruh di mana, kemudian modelnya nanti ditaruh di mana, terus weight bobotnya itu mau dari awal atau pakai pre-train, ya kita taruh di sini. Terus kita namain apa modelnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, yang pertama berarti datasetnya ditaruh di mana ya? Datasetnya ditaruh di sini. Terus konfigurasi arsitekturnya seperti ini. Oke, berarti kita ke datasetnya dulu. Datasetnya ditaruh di dataset custom. Nah, kita sediakan 3 folder, valid, test, sama train misalnya. Train isinya apa? Isinya label sama image. Image itu adalah gambar yang mengandung masker dan juga yang non masker ya. Jadi harusnya masker non masker sih. Kemudian label. Labelnya itu kita buka. Nah, kayak gini. Jadi ini karena kita mau mengubah total gitu. Jadi cuma bisa deteksi masker doang, masker dan non masker misalnya ya udah kita labelnya 0 sama 1 misalnya. 0 itu masker, 1 itu non masker. Terus ini adalah bounding box-nya, posisi dari bounding box-nya. Mengikuti aturan YOLO ya. Jadi
Kalau teman-teman di RoboFlow YOLO misalnya, open dataset. Nah, di sini ada banyak sekali ya model zoo dan juga public dataset. Misalnya public datasetnya saya pakai yang ini nih, mass wearing dataset misalnya. Nah, terus misalnya pakai yang raw, terus ya, nah nanti di sini formatnya ditanya nih, formatnya apa? JSON, Pascal VOC dan lain sebagainya, TXT-nya atau lain-lain gitu. Nah, habis itu udah download. Misalnya, ini kebetulan udah ada nih YOLO V5 ya. V5 PyTorch sih. Ya. Continue download. Oke. Nah, nanti dapat tuh 3 folder kan. Atau Anda bikin sendiri juga bisa gitu. Mungkin Langing akan menyediakan tool anotasi ya, kan. Jadi Anda bisa custom gitu ya. Iya, tentu. Bagi yang Ah, ikut bootcamp tuh kita udah ada bentar lagi rilis resmi untuk tools-nya. Jadi bisa dieksplor aja namanya Langing Annotate. oke. Nah, terima kasih. Nah, ini kita bikin ini ya YAML-nya ya. Jadi YAML itu menunjukkan lokasi dari datasetnya gitu. Jadi ditulis saja trainnya di mana, validasinya mana, tesnya di mana datasetnya. Kemudian ini kelasnya kita pakai 2, kemudian names-nya ya sesuai ini aja sih. Konvensi kita, masker itu 0, non masker 1 ya. Jadi ini 0, ini 1. Oke. Jadi paling itu sih, dataset itu dataset datasetnya sama YAML-nya. Habis itu dataset. Nah, ini kalau ini sih bawaan ya, ada Coco dan lain sebagainya, ini bisa langsung dipakai. Oh ya, sorry, tadi di data tuh ada hyperparameternya itu di sini ya, hips. Misalnya kita pakai from scratch ya. Nah, ini tempatnya naruh learning rate, momentum dan lain sebagainya, bias ya, bla bla bla, itu ditaruh di sini. Oke, apa lagi ya? Oh ya, tadi modelnya ya. Modelnya kita mau custom. Nah, kalau custom berarti harus ada diganti gitu. Ini model asli nih, YOLO V5S dan sebagainya. Kita misalnya YOLO 5S custom ya. YOLO 5S custom. Ya lagi-lagi ini model bisa Anda ubah juga gitu kan. Nanti ngubahnya gimana ya itu ada penjelasannya tersendiri, tuning parameter, tuning arsitekturnya. Nah, mungkin yang di sini yang paling kita ini dulu ya, number of class-nya ya. Jadi number of class-nya 2 gitu. Kita paling dia diganti itu dulu. Oke. Nah, setelah itu sudah siap, dataset sudah siap, modelnya sudah siap. Kita coba train. Nah, ini kita train, harusnya tadi jalanin ya sambil nunggu ya udah. Ini kita siang gitu biar beda nih saya tulis. Oke, 50. Semoga nggak lama ya. Ya kurang lebih seperti ini. Kalaupun ini nanti ini kita tinggal tunggu aja sih harusnya trennya mungkin 50 yang nggak terlalu udah lumayan bagus ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti di train habis itu bisa kita tes pakai dataset tes tadi ataupun langsung di tag gitu ya untuk diuji di video kita. Ya, oke. Ini coba kita dikit aja ya. Nah, gitu deh. Ini kan ya nanti akan training seperti biasanya. Uh, ini saya coba stop aja.
apa biarin aja ya. Ya udah stop dulu. Nah, terus nanti kan bakal selesai nih trainingnya. Oh, di range ada nggak? Trend. Oh, kayak harus kita jalanin deh. 5 menit sih kayaknya. Ya mungkin sambil nunggu kalau ada pertanyaan atau diskusi-diskusi bisa ini kita usahakan 5 menit lagi lah gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi kalau nggak salah ada speaker on. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung juga boleh ya. Nyambung nih, tadi pas lagi showing RoboFlow nih, Mas Grafika. Ah Berarti ya, nyambung kenapa kita milih YOLO V5. Jadi berarti kan kalau tadi saya lihat itu dia spesifik ya. Eh, jadi ada YOLO V5, ada V6, V7 gitu. Dari datasetnya aja berarti dia udah beda format ya. Sehingga kalau kita nemu datasetnya formatnya YOLO V5 berarti ya kurang kompatibel gitu. iya, ya, Dipaksa ke YOLO V7. ya betul betul betul. Atau ya diubah gitu kan. Sebenarnya itu kan kurang lebih apa namanya? Memang ada yang nulis kelasnya di belakang, ada yang anotasi kelasnya di depan gitu kan. Ya Oke, oke. convention sih kayaknya ya. Mungkin dulu misalnya Coco atau Pascal, misalnya ada yang pakai JSON tuh, ada yang pakai JSON, ada yang formatnya TXT biasa gitu-gitu kan. Uh, uh, Mungkin itu menyesuaikan mereka sih, mereka riset ya udahlah saya senang pakai JSON gitu kan. Terus jadinya ya itu. Tapi menurut saya sih kalau kalau penggunaannya bisa kita ubah juga kan, misalnya kita ubah ya bisa bisa kita pakai di YOLO berapapun. Oke, jadi lebih kayak apa namanya? Sebenarnya bisa-bisa aja, cuma perlu di-convert dulu gitu ya. Iya, betul betul betul. Uh, Ya, betul. Kalau masalah performa, ya Anda bisa lihat di dalam benchmarkingnya ya, uh, udah bagus yang mana gitu. Nah, tadi small, light, sama medium itu juga berpengaruh ke parameternya ya, besarnya ini. 46 dikit lagi nih ya. Oh, Mungkin, mohon maaf nih, kita tunggu dulu lah sampai 49. oke, Nanggung. bentar lagi berarti ya. Tinggal satu epoch lagi. Nah, nah ini summary-nya ya. Ini cuma kayak datasetnya rada jelek nih. Yang non masker cuma satu. Maksudnya tadi saya lihat sekilas datasetnya itu terlalu banyak yang masker gitu. Nah nanti Anda tinggal upload aja dataset yang non masker gitu kan. Misalnya kalau mau. Oke, dia akan masuk ke dalam run trains custom masker ranking siang siang 2 karena tadi siang 1 kan diberhentiin kan. Jadi dia bikin folder baru. Oke. Nah, di dalam training ada bobot ya, bobotnya ada yang last sama yang base. Kemudian ada hyperparameter dan lain. Nah, ini ada juga sih hasil-hasilnya. Jadi kalau kalau ukuran riset mungkin udah bisa kelihatan dari sini nih, oh F1-nya sekian. Ya, ya belum bagus karena epochnya dikit sama light sheet. Tapi datasetnya itu tadi masih dikit sih ya. Kebetulan gambarnya udah dibikinin, jadi tinggal kita conversion matrixnya udah ada, tinggal kita ini. Nah, jadi kita tahu bobot terakhirnya itu ada di sini ya, base. Oke. Nah, kita pakai bobot ini untuk prediksi si gambar apa video di bolonya tadi. Contohnya, nah di sini contohnya trends langit tadi apa ya?
siang 2. Siang 2. Ini tadi kayak gini. Benar. Ya benar. Siang, ini ada di sini, link siang 2, wait, kita pakai yang base. Terus, nah ini datasetnya ya. Terus kita coba run. Oke, nah hasilnya adalah sekarang dia mendeteksi masker ya, masker ada berapa gitu. Oke, tadi videonya sama ya. Terus kita coba. Berarti ya modelnya udah kita ubah. Masker mana tadi? 1200. Oke, beberapa detik lagi. Nah, oke, udah selesai. Dia akan masuk di run detect eksperimen 3. Coba buka run detect eksperimen 3. Bolonya short. Wah, 90 mega lagi download ya, bentar. Oke, sambil menunggu download ya, kalau ada pertanyaan terakhir. Tapi tadi dari sini udah kelihatan ya, dia mas berarti dia udah berhasil mendeteksi masker. Kita tunggu downloadannya berapa detik. Nah, oke. Ya, masker setidaknya udah berhasil dengan dan sedikit dan ini agak oke ya. Walaupun masih ada yang error nih. Ini datasetnya kurang bagus, maksudnya kurang bervariasi ya. Jadi mungkin ya seenggaknya ratusan lah atau berapa gitu. Jadi oke, ini masker ya. Oke. Yang karena tadi datasetnya yang no mask nggak ada, jadi yang no mask dia yang no masker nggak kedetek. Oke. Ya kurang lebih seperti itu dalam waktu yang singkat ini. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa kita. Waduh, wah, saya boleh tanya tentang judul tesis. Kayak di sidang nih saya nih. Di sini. Pembimbing saya belum nanya nih tesis saya nih. Oke. Mungkin ini apa namanya? Judul proposalnya kali. Karena kan Oh iya. emang baru Mas Grafika ini baru tahun pertama Mas Hanif. Jadi Tahun belum pertama. mungkin Ah, proposalnya mungkin boleh diceritain Mas Grafika. oke. Ini udah lewat tapi bagi yang tertarik nggak apa-apa ya. Maksudnya kalau yang mau buka silakan, tapi kalau yang mau terus silakan ya Mas Oki ya. Ya, boleh. Nah ini nih, ini ya, kelihatan nggak? Oke. Uh, jadi saya itu apa namanya kebetulan disponsori oleh VEV ya, VEV. Jadi VEV itu ya VEV Group ya, VEV Group Jerman, pusatnya, headquarternya, terus ada di Italia juga gitu. Nah di Italia itu VEV salah atasannya tuh Five IO gitu. Ya, jadi Five IO itu ada di ADAS. Oke. Nah, saya itu untuk yang project awal itu saya anomaly detection. Lebih tepatnya anomaly detection. Jadi saya itu memastikan bahwa sensor yang dipakai perceptionnya, karena perception kan bagian penting di awal ya. Nanti akan menentukan nih deteksinya bakal bagus apa enggak, trackingnya bakal bagus apa enggak gitu kan. Nah, saya memastikan
namanya sensor degradation. Jadi memastikan si sensornya itu, LiDAR, kamera dan lain sebagainya itu bekerja dengan baik gitu. Kapan kita bisa percaya, terus kapan kita bisa mulai nggak percaya terhadap input. Karena kan ya kalau mata kan kita tahu, saya pakai kacamata nih, saya tahu oh kapan mata saya mulai buram kan gitu kan. Kapan saya mulai buram, oh berarti saya harus pakai kacamata gitu. Nah, kalau mobilnya gimana gitu kan? Kapan kita harus mempercayai si data yang masuk ke dalam mobil kita gitu. Kalau misalnya hujan, kalau misalnya uh, ada fog gitu, apa namanya, embun atau ada kabut, terus ada apa ya, apa sih, snow gitu, snow, terus ada misalnya ada minyak atau apa di dalam sensornya, di cover sensornya ataupun di lingkungannya, itu kan pasti mulai buram tuh. Nah, kapan kita bisa mempercaya si sensor itu gitu, kualitas sensor. Jadi lebih ke istilahnya sensor degradation performance gitu, untuk autonomous driving safety car-nya. Nah, nanti dari situ menentukan nih object detection-nya nanti harus gimana dan lain sebagainya. Karena beda antara kalau gelap atau kalau embun. Dan saya itu lebih ke spesifik ke tadi sih, ke anomali gitu. Jadi ketika hujan, ketika ada eh, terutama anomali-anomali yang ini, misalnya minyak atau sensornya agak ketutup dikit atau apa gitu. Jadi eh, salah satunya itu anomaly detection ya namanya. Jadi itu agak lebih umum juga sih, anomaly detection ada di mana-mana. Cuman anomaly detection uh, di data-data perceptionnya self driving car. Ya tadi kebetulan yang pertama ini kita pakainya LiDAR ya. Karena LiDAR ya salah satu yang utama, dia tuh main datasetnya gitu kan. Dia bisa tahu lebih lebih kaya daripada kamera biasa. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau nama proyeknya salah satunya itu contamination. Jadi kita mau cek contamination anomaly detection gitu. Jadi ketika si LiDAR-nya itu terkontaminasi atau enggak. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nanti kalau mau ini ya apa bisa chatting lebih ini, atau bisa email atau apa. Nanti tanya Mas Oki. Silakan Oke. aja. Siap, siap. Oke, thank you kata Mas Hanif. Ada yang lain mungkin? Ah, sama-sama. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin sepatah dua kata penutup dari Mas Grafika. Sama teman-teman boleh Uh, on cam ya buat dokumentasi. ya, apa namanya? Apa ya? Ya, ya menurut saya sepatah dua kata-kata. Apa ya? Ya menurut saya tuh ini kita itu ada di apa ya? Ada di bidang yang berkembang pesat gitu ya. Maksudnya ya AI atau mau dinamakan data science, data apa engineering, itu hampir sama menurut saya. Gitu kalau misalnya kita pakai deep learning atau pakai apa, yang penting kita tahu basic knowledge-nya, terus nanti kita juga bisa diaplikasikan di berbagai macam aplikasi. Dan ini tuh kan semacam apa ya, based on experience, based on coba-coba aja gitu. Jadi kalau artinya semakin Anda berani mencoba ya, berani install, berani coba, error dan lain sebagainya, nanti akan semakin banyak knowledge yang didapat, experience dan didapat, dan itu apa namanya, akan semakin ini apa namanya, membuka membuka jalan gitu. Nanti mau diimplementasikan di mana, mau di mana, itu nanti akan mengalir dengan sendirinya. Jadi menurut saya eh, belajar basic itu perlu ya, bisa melalui di berbagai macam tempat gitu. Habis itu berlatih sendiri ya, experience mencoba sendiri itu juga tidak kalah penting. Mungkin itu sih. Jadi ya selamat selamat belajar ya, selamat. Kebetulan kalau
apa namanya, nanti bisa mengembangkan aplikasi macam-macam ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Atau juga bisa menjadi bagian dari teknologi yang sedang berkembang saat ini. Mungkin itu kira-kira Mas Sofi. Oke, thank you banget Mas Grafika. Jadi kuncinya adalah jangan takut coba ya, tinggal install dulu, error, nanti cari solusinya ya. Dan YOLO ini Betul. kalau kita lihat memang buat terutama yang mahasiswa sama fresh graduate nih, atau pencari kerja, salah satu yang paling sering ya kalau kita lihat di LinkedIn itu bertebaran untuk apa namanya? Untuk portofolio. Nah, di sini oleh Mas Grafika sudah disediakan code-nya, tinggal dirapikan, terus di custom sesuai keinginan teman-teman, dan itu bisa jadi portofolio yang sangat menjual ya. Mungkin sudah nabrak buka, kalau gitu saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.